Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Salib Suci, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 13 dan 14. Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan tugas yang diterima dari Allah. Dalam melaksanakan tugasnya, Yesus selalu terbuka dengan semua orang, khususnya dengan mereka yang terbuka hatinya. Tuhan Yesus juga tidak segan-segan untuk membagi ilmu tentang siapa Allah dan siapa dirinya, seperti dalam percakapan yang terjadi antara Yesus dengan Nikodemus. Dalam sebuah percakapan antara Nikodemus dengan Yesus, seperti yang kita baca dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Saudara-saudari terkasih, Nikodemus adalah seorang Farisi. Sebagai orang Farisi yang ahli dalam memahami kitab suci, khususnya kitab-kitab Musa, Nikodemus dan orang-orang Farisi lainnya menjadi kelompok yang sangat disegani dan dihormati oleh orang-orang Israel pada saat itu. Nikodemus dan orang-orang Farisi lainnya memiliki kuasa dan wewenang dalam mengajarkan Allah yang benar. Maka hampir semua orang Farisi merasa dan meyakini dirinya sebagai wakil dari Allah dalam hal ajaran. Namun tanpa disadari, hal itu menjadi sebuah masalah besar dan serius bagi orang-orang Farisi. Sebab dengan pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam bidang agama telah membuat mereka menjadi orang-orang sombong, sehingga menutup hati terhadap kehadiran dan karya Allah lewat Yesus Putra Tunggalnya. Mereka tidak sadar bahwa di tengah-tengah mereka telah hadir Yesus, Putra Allah. Maka di hadapan Yesus, ilmu dan pengetahuan orang-orang Farisi menjadi sia-sia. Di depan Yesus, ilmu agama mereka menjadi setitik air yang tidak ada apa-apanya bila dibanding
dengan pribadi Yesus. Sebab Yesus merupakan Allah yang maha sempurna. Saudara-saudari terkasih, salah satu pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus adalah peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun. Peristiwa itu sangat membekas dan tidak akan dilupakan oleh seluruh umat Israel. Sebab cerita itu senantiasa disampaikan oleh orang-orang Israel dari generasi yang satu ke generasi yang lain secara turun-temurun. Peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun perlu diketahui oleh semua orang Israel sepanjang masa untuk menjadi pengingat dan penanda agar orang-orang Israel tidak memberontak dan melawan Allah dan tidak memberontak terhadap orang-orang yang diutus Allah seperti para nabi. Dan Tuhan Yesus menghubungkan peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun itu dengan diri Yesus yang juga akan ditinggikan. Namun, yang Yesus maksudkan adalah peristiwa salib yang akan Yesus hadapi sebagai bagian dari tugasnya. Artinya, Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus bahwa Yesus akan menderita dan wafat di kayu salib. Dengan meninggikan Yesus, yakni lewat wafat di kayu salib, semua umat akan memperoleh keselamatan. Maka semua umat beriman, termasuk orang Farisi dan para pemuka agama, harus percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan pesta salib suci. Pesta salib suci hendak mengarahkan kita kepada Yesus yang tersalib. Dengan memandang salib Tuhan Yesus, kita umat Katolik dan Kristen disadarkan dan diingatkan kembali mengenai pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa. Salib menjadi puncak seluruh derita dan sengsara Yesus. Namun, sebelum Yesus sampai ke atas kayu salib, Yesus terlebih dahulu mengalami hinaan yang paling keji dan tidak mengenal batas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama para tokoh agama dan para pemuka masyarakat yang sebagian besar tidak menyukai kehadiran dan karya Yesus. Yesus diludahi, diolok-olok, dicambuk, bahkan pakaiannya ditanggalkan. Padahal pakaian menjadi pelindung martabat seseorang. Orang yang ditelanjangi dengan cara yang keras dan kejam adalah tindakan merendahkan harga diri seseorang. Maka ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak dihargai dan diabaikan orang lain, kita ingat dan sadar bahwa Tuhan Yesus yang kita imani sudah terlebih dahulu mengalaminya. Bahkan seluruh penderitaan yang kita alami saat ini belum sebanding dengan apa yang telah Yesus alami. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita diperoleh lewat salib yang keji dan bengis? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau ditinggikan di atas kayu salib
supaya setiap orang yang memandang dan percaya kepadamu memperoleh hidup yang kekal. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami semakin percaya kepadamu dan mendorong kami untuk tidak takut menderita seperti yang Kau alami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.